Mun muridnya Sayyid Alawi pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Sayyid Habib Salim Asatiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah Yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampean mungkin lihat di video-video nak bumi itu flat, itu orang nggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam Habib Satiri tadi di ayat watarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab, kata beliau annal ardo kurawiyah wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya, watarol jibala tahsabuha, kan ada kata tahsabu. Tahsabu itu hasibah yahsabu husbanan. Kalau sebagian lughat hasibah yahsibu husbanan. Nah, itu sekarang kata beliau, itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka. Kan ada mufassir yang mengatakan tamur rumah sahab itu nunggu di akhirat. Wa tarol jibala tahsabu jamidata wa hiya tamurru marras sahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim Asatiri tidak di dunia. Idlah husbana hunalika itu akhirat maksud. Di akhirat husban itu kan nyongko, ngiro. Di akhirat semuanya itu ilmul yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia, karena adanya husban dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi muwafaqah bainahu wa bain Habib Salim Asatiri, dan di situ detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Sayyid Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai, banyak sekali diantaranya yang saya syukur sekali, yaitu tadi Ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri, dan kita syukur sekali. Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini, ciri khas samahah atau samahan. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras? Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyu'an zada jalan, kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menvonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius ngendikan hukum-hukum yang serius, nanti kejadiannya begini. Ini saya baca takbir ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawareh yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya adab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyarikal ardi wa magharibaha fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al-malul haram wa antuhika biha al-farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa, itu nanti resikonya itu ada safkut dima, dan itu hal yang dihindari ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram, orang-orang yang nggak perlu mati harus terbunuh, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad redaksinya adalah kharajat minka kalimatun balagot masyarikal ardi wa maghariba. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Ha anadha, kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrabu bihir riqab wa tuta'u bihil furuj wa tu'khadu bihil fuquq. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron angkabirin, dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrem. Bukan karena tidak bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkut dima. Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik, ya dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah. Kata beliau, bisa saja ini hak rajulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia, haknan lidima'il muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik? Setiap ditanya sering bilang la adri.
Sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Najih dalam kitab At-Tajridul Mustafa, juga ada di Al-Manhalul Latif. Kenapa Sa'alim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampean bilang la adri nanti gimana? Saya laporannya yang disuruh tanya. Kata Imam Malik happy saja. Fa'abligh man wara'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri. Itu kan dari pisan umat temen aku ya la adri. Jadi ulama dulu saking khosnya sama Allah, khosyah. Bilang enggak tahu itu enggak masalah. Karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang istihadiyah, yang potensi safkut dima. Saya ulang lagi, yang potensi safkut dima itu milih aman bilang la adri. Sampai kalau nggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis Sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin Muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in dalam Khotorul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraidah. Buraidah itu Amirul Jaysh. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun zilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah falatun zilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah. Ada redaksi yang fi dhimmatillah fi dhimmati rasulillah. Walakin anzilhum ala hukmi. Posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusibah hukmallahi amla. Karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah pada. Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin. Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmu yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus. Sampai lihat dalam Asra Badrin, itu yang ketangkap di Asra Badrin itu kan semuanya kafir harbi. Ini alhamdulillah ini beliau rawuh. Kalau terusakan itu di Asra Badrin itu kan semua yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir harbi, termasuk mimpinihim ada Said Abbas. Tapi ketika itu jelas-jelas pernah kafir harbi ikut perang Badar. Ini pentingnya muqabalah. Apa Abu Bakar usul dimaafkan, Umar usul darbur riqab. Apa tanggapan Rasulullah SAW ketika masaluka ya Abu Bakrin masalu Ibrahim? Qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masaluka ya Umar masalu Nuh. Qala rabbil la tadhar 'alal ardi minal kafirin napa? Dayar. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Said Abbas dan beberapa sahabat menjadi Islam. Wa hasuna Islamu. Artinya gini, jadi betapa dalam menganalisis satu hukum sosial, karena ini manusia, saya ulang lagi, karena ini manusia itu susah sekali. Makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah. Tentu ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Makanya saya mohon sekali ini para santri, khususnya santri alumni Alwar, mohon belajar itu tafsir Munir itu detail. Karena di tafsir Munir itu misalnya ada ayat tertentu yang mengkritik orang kafir tertentu, fitil kalwaqiah gitu. Di situ ada kejelasan fa aslamu wa hasuna islamuhum. Misalnya wasfir nafsaka ma'al ladzina tunarabbahum bil ghadat, terus wala ta'du'anaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Terus beliau menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh enggak mau ta'alum sama Nabi karena nggak mau jejer sama du'afaul muhajirin dan du'afaul ansor, itu akhirnya Islam dan wahasuna Islam. Saya kira demikian. Nanti monggo bareng-bareng istifadah dari Syekhina Najih. Dan saya syukur sekali karena mendapatkan naskah At-Tajridul Mustafa. Saya sinau bukhot itu banyak di kitab-kitab fikih, tapi saya mengenang dari yang dikutip beliau tentang Imam Malik, tentang bukhot in kharaju ala Muslim Umar bin Abdul Aziz. Terus ketika siapa itu Ibnu Qasim tanya fa'ilam yakun mislah, kata Imam Malik ya dakhum yang tapi muwah min dolimin bidolimin, semua yang tapi mumin kilaihim.
Jadi sikap-sikap dari Syekhina, dari para ulama-ulama kita yang sabar ngadepi umarok yang macam-macam, itu adalah sikap dari guru-guru kita, musalsalila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting saya utarakan karena jangan sampai kritis kita sampai menjadikan bangsa ini keos. Kalau keos nanti safkut dima, tentu itu yang nggak diinginkan Sayyid Hasan bin Ali, dan beliau dapat gelar dari Rasulullah, Inna ibni hadza la sayyidun wa la'allahu yuslihu bi baina fi'atin azimatin. Saya kira demikian, dan bareng-bareng monggo istifadah dari Sayyidina Kiai Naji. Wali niku kalih siji kekasih Allah. Niku kados wali-wali tenan, kados Habib Ali Al-Habsyi, kados ana wali maknane sing disakeni Allah niku kula jenengan. Dadi wali kados. Jadi nak wali amri Gus Yasin, tukang ngurusi urusan. Jadi orang urusan dia diurus sebenarnya. Terus niki niku kitab Khaulal Ikhtifal karanganipun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Terus kalau wingi itu badhe ngaos khataman kalian Bidin bab haji rukun Islam pun kula lan sedanten. Gus Sapang sing terkenal nyanyi niku matur nuwun mbek kula mergo senengane moto takbir kula bemu. Sinau dhewe ra gelem takbir di foto. Terus kok wong alim kaya. Ya oke ya. Sapang kan. Kadang tak celuk Gus ben hormat, kadang tak celuk apang jajal tersinggung ta ora. Nah tersinggung berarti makome dek-dekan. Nara tersinggung gak diharga diri. Tapi ini kok amdan boten sahuan. Nah iki kula wingi mencocokkan mbek beliau soalnya lah turunan-turunan tua aku wis tetu. Nah ini ngeten iki. Tetes Sayyid Muhammad niku termasuk Sayyid Hasani sing masyhur. Setelah derek Al-Adarisa Al-Idrisi terus dan itratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wonten Al-Hasani. Al-Hasani sing masyhur wonten Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wonten Abdul Hasan apa? Asyadili, Abdul Salam bin Masis katalah termasuk Sayyid Muhammad Alawi. Tenggene Al-Husaini nggih kathah sing masyhur wonten Habib Rahman Segaf, wonten Maula Laras, wonten keluarga standar kata. Ada kajian ilmiah. Ini kajian mau kan pun bab tawaduk, bab akhlak ini kajian ilmiah. Ada kajian ilmiah. Sampeyan menawa rapati cocok, tapi kudu dirungokno. Pertama, sing tok barokah Maulid itu Abu Lahab. Sampeyan cocok ra cocok. Dados derenge wonten ormas-ormas Islam, pertama sing tok barokah Maulid itu sinten? Abu Lahab. Terus, ya Bang ya. Gus. Wah niku keluarga Kudus, bapak kula tiyang Kudus. Terus ketoke tuwa aku Bang, tenang ya Bang tersinggung. Nah niki teng Khaulal Ikhtifal niku halaman 15. Kesane Jawa Sabit niku bener nomor beb Habib Haidar beb sing nyemak. Kula waos beb bersane ana seksine ten. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dawuh Sayyid Muhammad nyeritakno adillatu jawazil ikhtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil boleh acara ikhtifal, acara syukuran bi maulidin Nabi. Faqad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaum Isnin. Terus diriwayatkan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan apa? Azab bisa babi itkihi lu Suwaibah jariyati. Terus Abu Lahab nak ngopi diurusi Suwaibah. Hari itu ngopi dewe nyapu dewe mergo pembantune kan hormat Sayyidah sinten Aminah mergo gadah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho ngoten tok niki Abu Lahab ora roh carane niat, ya ora roh carane makhlul qiyam. Tapi urun. Apang makhlul qiyam tok gak urun. Turun Bang, maksudnya urun dadi krungu kabar Nabi lahir itu urun, sing diurono gak main-main. Jariah pembantu sing biasa ngurus ngopi ini, ngurus macam-macam. Kayak no Aminah, ben ngurusi Kanjeng Nabi. Kafir Abu Lahab niku kan. Terus khusus Maulid Nabi niku meneh dek tiyang Islam, tiyang kafir mawon untuk barokah napa? Maulid. Niki kersane tahqiq dari zaman krungu-krungu kaum mubalek. Takbire ra ono tapi ngomongnya ra barbar. Mendingan krungu kok Sayyid Muhammad dan Hasan Karwan niki. Wae teng Khaulal Ikhtifal nomor 15.